Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang Dia zat yang paling layak untuk dipuji, disembah, dipatuhi, dicintai. Dan Dialah yang telah menciptakan segala sesuatunya, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Dan serta juga Dia telah menggantungkan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Yang kedua, kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik. Kita panjatkan salawat dan taslim kepada manusia terbaik, pimpinan para anak Adam, manusia semuanya dan para rasul, sebagaimana sang pencipta Allah dan malaikat yang memberikan salam kepadanya. Sudah ya ngobrolnya ibu-ibu, supaya nggak berantem suaranya. Baik, seperti biasa kita lanjutkan bahasan kitab Bulughul Maram, dan kita masuk ke kitab yang baru sekarang, kitab Al-Janayat atau Al-Jinayat. Ini urusan pidana. Jadi bahasan tentang masalah yang lalu, masalah urusan rumah tangga dan seterusnya, bab pernikahan, bab perceraian, bab warisan, nafkah, semua sudah kita bahas. Alhamdulillah. Semoga saja yang sudah kita pelajari bermanfaat, dan bagi ibu-ibu yang belum mengikutinya, bapak juga di belakang sana, bisa ngikutin di YouTube atau di web saya insyaAllah, karena sudah diupload oleh teman-teman tim. Berbicara masalah urusan pidana, ini menunjukkan tentang kesempurnaan agama Islam. Jadi Islam membahas segala sesuatunya, dari hal yang kecil, masuk kamar mandi, kaki kiri, keluar kaki kanan, membaca doa. Kemudian juga masuk di dalamnya apa saja yang berhubungan dengan kebutuhan kita, makan, minum, pakaian, mencari nafkah, dalam masalah kehidupan kita sosial, ekonomi, politik, semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, karena memang Dia zat yang maha sempurna, juga menurunkan hukum yang sempurna. Jadi Islam ini bukan agama yang baru, tapi agama yang turun-temurun diwarisi oleh para nabi-nabi dan disempurnakan oleh ajaran Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah hukum masalah pidana. Kalau ada orang yang melanggar, maka diapakan. Dan ini terjadi di kehidupan manusia. Ada hukum yang dibutuhkan, karena pasti ada saja manusia yang bobrok, yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Padahal sebenarnya kalau orang patuh terhadap perintah Allah, seperti misalnya jujur, amanah, tanggung jawab, semua perbuatan-perbuatan baik itu, sebenarnya dia akan disukai di lingkungan dia, manusia. Selain dapat pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang sempurna, gak punya masalah, jalanin semua apa yang Allah perintahkan, maka dia akan dapat ridho Tuhannya, dapat pahala, juga dia akan mendapatkan cinta dari para manusia, karena selalu agama nyuruh kebaikan. Sebaliknya, apapun yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sang pencipta, seperti mengambil haknya orang lain, mencuri, zalim, ghibah, menggunjing, memfitnah, ya, memukul, apa saja yang buruk, berkata kasar, ya, ini semua dusta, semuanya dilarang dan diikutkan dengan ancaman-ancaman dari Allah yang pasti terjadi bagi pelakunya. Juga kita jadi nggak disenangin oleh manusia kalau kita melakukannya. Jadi orang kalau patuh dengan perintah agama, maka pasti dia akan baik, ya, dia akan tentram, di urusan dengan Allah diterima, di urusan dengan manusia juga akan dihormati. Urusan pidana dalam Islam ini sangat mulia dan sangat agung, Bapak Ibu sekalian, karena sangat sempurna. Saya kasih contoh, misalnya sekarang ini baru saja ditemukan, dan makin canggih teknologi, makin maju ilmu pengetahuan, makin terbuka, tersingkap tentang kesempurnaan agama Islam. Saya kasih contoh, misalnya penemuan terakhir di Rusia, dan ini sekarang lagi dikembangkan di Eropa. Kalau orang itu kecanduan minuman keras, kecanduan narkotika, obat-obat terlarang, dan kecanduan hiperseks berlebihan, selalu pikirannya ke situ, gitu kan, maka cara yang terbaik setelah diteliti secara medis, ya, ternyata di punggung manusia itu, di bagian punggung belakang tubuhnya itu ada urat-urat saraf yang memang kalau dipukul itu akan membuat dia berhenti dari kecanduan, terutama minuman keras, masalah hiperseks tadi, dan narkotika.
Diadakan penelitian dan betul-betul ada, sudah diangkat di YouTube, cuma belum diterjemahkan bahasa Indonesia. Ini masih dalam bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya kebetulan melihat cuplikannya dan saya lihat memang itu penelitian langsung. Jadi sekarang ada banyak terapi pengobatan yang sudah bertahun-tahun dilakukan untuk mengobati orang-orang yang kecanduan obat-obatan, minuman keras, dan hiperseks ini. Sudah triliunan uang yang dikeluarkan oleh pemerintah-pemerintah di Eropa tidak menghasilkan hasil, tidak ada. Terakhir ada dokter dari Rusia, tapi saya lupa namanya siapa, itu mengadakan penelitian dan menemukan tadi keajaiban itu di punggung manusia ada urat saraf dan diadakan praktek. Jadi di tempat prakteknya itu dibaringkan pasien, lalu kemudian dibuka bajunya, lalu dipukul bagian punggung belakangnya. Pukulan-pukulan ini ternyata sangat efektif. Tiba-tiba bisa membuat si orang tadi itu, bisa membuat orang tadi tiba-tiba kehilangan kecanduan itu. Dengan 1 atau 2 kali saja itu sudah cukup. Kenapa nih? Ini sudah cukup membuat dia meninggalkan, karena ada zat tertentu ya di tubuh, di urat saraf itu, kalau kena pukulan dia akan keluar mencair dan akhirnya tidak kecanduan lagi, dan itu efektif. Sekarang di Eropa itu lagi dikembangkan, dan dengan cambukan ini itu dihitung efektifnya 40 sampai 80 kali cambukan. Sebentar, sabar, enggak usah dibayangkan. Belum selesai saya bicara. Ini tamu nih. Jadi cambukan itu dihitung sekitar 40 sampai 80. Di dalam syariat Islam, pecandu minuman keras dan pezina hukumnya dia apa? Cambuk. Dan cambuk orang peminum minuman keras itu 40 kali. 40 jerat. Dan di zaman Umar bin Khattab, di zaman Nabi SAW dan Abu Bakar 40. Di zaman Umar bin Khattab karena memuncak, bertambah tuh orang minuman keras ditambah oleh Umar jadi 80 jerat. Ini mungkin para sahabat jalankan karena perintah Allah murni. Kita sebagai seorang muslim menjalankan karena perintah agama. Di Eropa sekarang untuk dicambuk oleh dokter supaya kehilangan canduan minuman keras dan narkotika serta hiperseks ini bayar $60. Ya, dipukulin bayar $60. Dalam Islam gratis. Dan itu memang betul, itu sekarang lagi berkembang ya. Jadi subhanallah, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan hukum pidana ini bukan main-main. Jadi memang selain memunculkan rasa kapok karena merasa sakit dipukul, juga memang secara medis di tubuh itu ada urat-urat saraf tadi yang akan menghilangkan kecanduan. Ini akan hilang, dan itu adanya di punggung, makanya dicambuknya di punggung. Itu baru satu saja, ada banyak sekali contoh-contoh seperti itu yang kelihatan secara syar'i kesannya kayak itu tegas atau kejam, tanda kutip, tapi itu sebenarnya memiliki hikmah yang sangat besar. Hampir semua hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita itu dengan hikmah, karena dia sang pencipta. Dia mengetahui tentang masalah seperti ini. Juga sudah pernah saya ceritakan tentang masalah pencuri dipotong tangannya. Mungkin orang-orang menganggap itu kejam, padahal sebenarnya ini proses pidana yang sangat luar biasa. Seorang koruptor, pencuri, orang yang mengatakan potong tangan itu kejam, orang yang belum pernah mengalami. Coba kalau seandainya dia pulang ke rumahnya, dia temukan rumahnya sudah dibongkar, sudah dicuri. Betapa jengkelnya orang kalau dia sudah beli sebuah barang, sudah setengah mati ngumpulin duit, dicuri. Kalau mungkin orang kaya raya tidak ada nilainya, hilang, dia beli lagi mungkin ya. Tapi ini umumnya orang pasti suka dengan apa yang dia beli terus diambil, pastilah menjengkelkan gitu kan. Yang jelas hukum Islam, pidana Islam, kalau dia kepergok ya, dia kepergok mengambil barang, kepergok berzina, kepergok mencuri, kepergok minum minuman keras, hukum qisas langsung berlaku padanya. Langsung berlaku padanya. Ditangkap oleh pemerintah setempat, itu dihukum qisas gitu ya. Tapi kalau dia tidak kepergok, ini hukumnya berbeda. Misal ada orang pernah berzina 3 tahun lalu, kemudian dia sekarang tahu hukum nih, ini saya pernah berzina, saya salah nih. Bagaimana caranya? Bukan dihukum qisas nih. Dia taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tutupi aibnya itu, sudah Allah maafin.
Kalau berhubungan sama Allah cukup dengan taubat. Kalau berhubungan dengan makhluk dia harus kembalikan. Misal dia pernah mencuri nih, dia taubat kepada Allah, dikembalikan apa yang pernah dia curi. Karena hukum kisos juga perlu digarisbawahi. Ini bagi orang yang kedapatan kepergok. Ya, kalau orang tidak kepergok maka tidak. Kecuali orang itu dasarnya ngotot. Misal ada hadis Bukhari menjelaskan, ada sahabat pernah berzina lalu dia mengatakan, ya Rasulullah saya berzina. Kebetulan dia sudah menikah, hukumnya dirajam, gitu kan? Maka Nabi SAW mengalihkan wajah beliau dari orang ini ke sisi kanan, lalu mengatakan, mungkin kau hanya menyentuhnya, mungkin hanya salaman, mungkin hanya pelukan. Lalu orang ini datang lagi ke wajah Nabi, ya Rasulullah, saya berzina, sucikan saya terbebani dengan dosa ini. Nabi SAW alihkan lagi wajah beliau, lalu mengatakan, mungkin kau hanya menciumnya. Oleh Nabi SAW dialihkan. Datang lagi ke wajah Nabi, ya Rasulullah saya berzina, ya, dan saya telah meletakkan kemaluan saya di kemaluannya. Dia berikan kesaksian buat dirinya sendiri, sucikan saya. Maka pada saat itulah Nabi SAW mengatakan, baiklah, dikuatkan, diikat bajunya, dikeraskan, kemudian dirajam, gitu kan. Tetapi waktu dia lagi dilempar batu oleh seorang sahabat, dia kesakitan nih, dia lari orang itu, dia pergi. Lalu ada sahabat yang ngejarnya, gitu kan, lalu dilempar dengan batu, mati orang itu. Sebentar, kata Nabi SAW, halla taraktumu fayatubu wa yatubullah alaih. Tidakkah kalian biarkan saja dia pergi, semoga dia taubat dan Allah terima taubatnya. Apa yang kita mau sampaikan dalam riwayat ini, ibu-ibu sekalian, adalah dalam Islam, gitu kan, ini sebenarnya shock terapi. Tujuannya untuk itu, orang kepergok dihukum, dan dihukum di depan umum supaya orang lain berhenti, gitu kan. Karena satu orang dipotong tangannya, 10.000 orang berhenti mencuri. Tapi kalau kayak kasus kita, mencuri pagi, dia sogok siangnya, malam keluar lagi, akan terjadi seperti itu. Koruptor bisa masuk ke dalam penjara, bisa bayar lebih mahal, punya ruangan mewah, sama saja dengan di hotel, gitu kan. Apa yang dia dapatkan, gitu. Di pengadilan masih bisa pakai pengacara, masih bisa segala macam hal untuk bisa lolos, gitu. Datang, tangkap, potong, selesai, dan iklanin. Berhenti semua tuh, gitu kan. Contoh saja. Jadi ada hikmah-hikmah yang sangat besar, gitu kan. Tetapi Nabi SAW memberikan kesempatan bagi orang yang berbuat salah untuk menutupi aibnya. Tadi sahabat itu tuh dialihkan Nabi, mungkin kau hanya cium, mungkin kau hanya peluk. Tujuannya Nabi pulanglah, tutupin, taubat kepada Allah, gitu loh. Jadi bukan malah kita expose, ya. Ada juga hadis yang menjelaskan, Bapak Ibu sekalian, hati-hati ya. Kalau anda berbuat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah sudah tutupin, jangan sengaja diekspos. Kata Nabi SAW, sungguh orang yang sangat buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang telah ditutupi aibnya oleh Allah. Dia zina nih tadi malam, sampai pagi nggak ada yang tahu. Lalu dia sendiri yang membongkar aibnya. Besok cerita sama teman-temannya. Ini orang yang paling buruk di sisi Allah SWT. Sudah salah cerita lagi. Ini nggak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala punya hukum tersendiri, dan ini nanti berhubungan sekali dengan bahasan kita masalah pidana. Jadi pidana akan dijatuhkan kepada orang yang kepergok dan juga memang ada bukti-bukti berhubungan dengan masalah itu. Ini kurang lebih gambaran mukadimahnya, dan kita akan mulai baca hadis-hadisnya. Hanya sekedar gambaran umum saja bahwasanya Islam datang dengan hukum pidana yang tepat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ketahuilah dalam kisas itu, hukum pidana itu, kisas itu seperti dipotong tangan pencuri, dicambuk orang berzina, mabuk, dirajam, itu semua ada kemakmuran kehidupan kalian wahai orang-orang yang berakal. Jadi memang seperti itu. Satu orang membunuh, didatangkan, dipenggal di depan orang-orang, berhenti yang lainnya membunuh itu. Tapi kalau orang yang berbuat salah malah dilindungin, malah ditutupin, maka akan jadi masalah. Jadi tidak ada ketentraman malah. Berarti nyebar sana sini. Preman-preman makin banyak, berbuat hal-hal yang zalim makin terjadi, dan seterusnya. Baik, kita baca sekarang hadis pertama dalam kitab Jinayat ini, dalam urusan pidana. Hadisnya nomor 1188. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath at-thayyibu az-zani wan nafsi bin nafs wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah.
muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah, kata Nabi SAW, kecuali salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, sebenarnya ini bukan janda ya, tapi lebih tepat terjemahannya orang yang sudah menikah, karena laki-laki atau perempuan masuk dalam makna thayyib. Bahasa Arab kan itu ada ya dalam hadisnya, dan itu juga bahasa Arabnya di atas ya-nya dikasih tasydid, thayyib ya. Thayyib itu orang yang sudah menikah. Jadi siapapun yang sudah menikah, hukumnya kalau berzina rajam, gitu kan. Siapapun yang belum menikah, walaupun tadi yang sudah menikah itu, misal ada orang menikah umur 17 tahun, lalu dia berzina, hukumnya rajam. Kalau ada orang yang belum menikah walaupun umurnya 50 tahun, maka hukumnya cambuk, gitu kan. Jadi kasusnya sudah menikah atau belum menikah, karena orang kalau sudah menikah dianggap dalam agama sudah dapat kemuliaan, ada pasangan, kenapa harus berzina, gitu kan. Untuk apa berzina? Maka hukumnya berat. Pasangannya sudah punya, ya, dia bisa melampiaskan biologisnya di situ. Syaitan yang mempermainkan akal fikirannya, mestinya dia tidak boleh, makanya hukumannya lebih berat, ya. Tapi orang yang belum pernah menikah, walaupun umurnya sudah tua, tetap saja ya dia dicambuk, tetap saja dia dicambuk. Baik. Selanjutnya dikatakan di sini, jadi kata-kata janda diganti ya, orang yang sudah menikah. Orang yang satu sudah menikah yang berzina, yang kedua pembunuh orang. Membunuh juga di sini perlu dirincikan Bapak Ibu sekalian, kalau orang membunuh secara sengaja, pembunuh memang, maka ini berarti hukumannya dibunuh. Tapi dilihat dalam kasus ini, kalau dia membunuh karena alasan, karena ada bab membunuh yang boleh ya. Kita masuk misalnya lingkup membunuh hewan-hewan dulu. Ada hewan yang kita diperintahkan untuk bunuh, seperti misalnya ya kalajengking, ular, cecak, kemudian tikus ya. 4 hewan ini ada perintah khusus membunuhnya, boleh setiap saat, gitu kan. Sebentar, 4 hewan ini, pertanyaan ditulis nanti terakhir ya. Jadi 4 hewan ini boleh langsung dibunuh, gitu kan. Ada hewan yang dibunuh kalau mengganggu saja, mengganggu, nyamuk, lalat, kecoa, segala ini mengganggu, hama, pokoknya kalau mengganggu, dianggap dia mengganggu, membahayakan, boleh. Tetapi khusus masalah ini, kalau seandainya kita bisa mengusirnya, itu ada pahalanya. Seperti misal ada laba-laba tadi, ada kecoa, kita masih bisa nyapu, diusir, itu lebih baik. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, fi kulli kabitin ratabatin ajir, di setiap denyut kehidupan ada pahala. Tapi kalau darurat boleh, bukan tidak boleh, disemprot boleh segala, apalagi kalau jumlahnya banyak, misal nyamuk, misal lalat, itu boleh. Tapi kalau kita masih bisa mengusirnya, maka jauh lebih baik ya. Ini ada pahala sendiri, gitu kan. Kalau tidak bisa nggak usah. Kalau bisa diusir ya. Kalau bisa disapu, dibersihin, kan bisa saja. Lubangnya ditutup dengan semen, banyak jalan, gitu kan. Kalau tidak bisa bunuh, silakan. La ilaha illallah, ini tamu saya ini. Jangan dipotong dulu. Ini tamu kita nih, masya Allah nih. Baik. Yang jelas itu hewan ya, jelas bahasa saya, yang dia dibunuh boleh, bukan tidak boleh kalau mengganggu. Tapi kalau kita bisa tidak membunuhnya, ada pahalanya. Terserah pilih yang mana, gitu loh. Kalau kita lihat masih bisa, tidak usah dirincikan, mungkin bisa disapu, bisa diusir, bisa apa saja ya silakan. Tapi kalau nggak bisa, harus dibunuh silakan. Seperti misal kasus hama nih, ada ulat bulu datang memakan pohon jambu yang sekian banyak, pohon buah, maka tidak bisa lagi diambil satu persatu, gitu kan, lain. Tapi kalau ada satu ulat bulu jatuh, satu, nah ini nih yang rusak pohon saya, diinjak-injak, kita kan tidak boleh.
Artinya amankan, pindahin aja sudah selesai kan gitu. Ada pahalanya. Sebentar. Selanjutnya ada hewan yang boleh dibunuh dasarnya. Sebenarnya bahasa bunuh, tapi bahasa santunnya dalam agama disembeli. Kan itu? Ada sapi, ada kambing, ada ayam, gitu kan? Itu juga sama kan? Karena membunuh itu kan mematikan, ya, gitu. Maka itu berarti hukumnya boleh, ya, boleh dia dibunuh karena memang kasusnya adalah dibolehkan kita menumpahkan darahnya. Ini jenis-jenis hewan yang sifatnya ya di dalam bab hewan masalah membunuh. Kemudian kita pindah ke tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan juga ini sama hukumnya. Tumbuh-tumbuhan yang dianggap berbahaya boleh dimusnahkan. Berduri kah, beracun kah, nggak apa-apa. Tapi kalau tanaman itu tidak ada apa-apa, jangan iseng nih. Kalau misalnya memang tanaman itu sifatnya mau dirapiin nggak masalah, daunnya kita potong untuk rapi supaya bagus, nggak masalah, supaya tumbuh lagi itu nggak masalah, itu kan dirapikan, boleh. Tetapi kalau misal nggak ada apa-apa, ibu lagi dan bapak sekalian bernaung di bawah sebuah pohon, iseng tabut-cabutin daunnya, ini sama dengan manusia dijewer nih, gitu. Untuk apa? Kenapa jatuh-jatuhin daunnya? Apa masalahnya? Itu makhluk Allah juga, kan itu. Jadi nggak boleh, maksudnya. Atau ada orang sengaja iseng memotong pohon, tidak ada penyebabnya, nggak ada sesuatu. Kalau diperlukan silahkan. Sama juga dengan jin, makhluk Allah yang lain, kan itu. Jin ini kalau mengganggu boleh dibunuh. Syaitan, kita kalau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang rajim, yang dipanah dengan panah api. Terjemahan Indonesia biasa dikatakan terkutuk, gitu kan. Sebenarnya rajim itu rajam. Ya, sama dengan kalau orang zina tadi dirajam, dilempar batu kan. Kalau ar-rajim artinya yang dipanah dengan panah api oleh malaikat. Kita kalau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta sama Allah perlindungan, Allah utus malaikat yang membunuh tuh syaitan tuh yang sedang mengganggu kita. Kenapa masih ada godaan? Ada syaitan yang lain yang datang. Setiap kali kita terganggu kita baca. Insya Allah 2-3 kali aja kita baca. Apalagi kalau sudah sampai 10 kali baca isti'adzah itu sudah hilang tuh gangguannya. Misalnya kita lagi jalan sendirian terus merinding, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masih terganggu, baca 2 kali, 3 kali, insya Allah 3-4 kali hilang tuh. Karena memang syaitannya dibunuh oleh para malaikat tuh. Ya, gitu. Atau orang kesurupan, kena sihir, diruqyah, dibacain ayat. Ayat-ayat ini bisa membunuh jin-jin itu, syaitan-syaitan itu, gitu kan. Ini juga masuk dalam lingkup jin. Sekarang kita masuk ke lingkup manusia. Manusia ada yang boleh dibunuh, gitu kan. Ada yang tidak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh adalah manusia yang pertama yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala seperti pezina sudah menikah, tadi disebutkan di sini. Yang kedua, orang yang membunuh secara sengaja, emang sengaja membunuh. Kemudian yang ketiga, orang-orang kafir yang masuk di dalam kancah peperangan, yang memang dasarnya mau memerangi kita, itu boleh dibunuh. Tapi ingat, ada sabda Nabi SAW yang harus jadi tolok ukur. Kata beliau SAW, fa idza qataltum fa ahsinul qatla. Kalau kalian membunuh maka harus dengan cara membunuh yang baik. Dalam Islam kita kalau masuk kancah peperangan, kita membunuh musuh, tusuk, mati, selesai, nggak ada mutilasi, nggak ada rusak tubuhnya, sudah selesai. Bahkan kita dilarang membunuh orang tua, anak-anak, perempuan, dan orang yang menyerah. Sudah nyerah nggak boleh lagi, nggak bisa dibunuh, gitu kan? Ditawan iya, tapi ini ada bahasan tentunya ya. Makanya ada adab-adabnya kalau kita menyembelih hewan pun ada adabnya. Pisaunya harus tajam, tidak boleh memaksa menyakitkan dia. Maksudnya diseret, seperti pernah ada sahabat mau nyembelih domba, diseret, lalu lewat di depan Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, apa kau ingin membunuhnya 2 kali? Nggak boleh begitu. Digiring baik-baik, dibaringin, dielus, kemudian disembelih. Itu pun karena itu perintah Allah. Kita baca bismillah, dihadapkan kiblat, kemudian disembelih dengan cara yang baik. Pisaunya tajam dan itu hanya hitungan detik selesai. Nggak boleh disiksa. Ya, siksa itu seperti misalnya digebukin dulu, gitu kan. Ada orang-orang non-muslim kan yang seperti daerah Sulawesi Utara, mereka sudah memakan anjing, anjingnya digebukin lagi, gitu kan. Ya, jadi anjingnya dimasukin dalam karung, digebukin. Dan sengaja nggak ditumpahin darahnya, alasannya darahnya lebih enak dan ini semua alasan, gitu kan. Ini tidak masuk di dalam akal manusia sebenarnya. Yang jelas ini
poin masalah membunuh, ya, terbagi-bagi, ada yang boleh dan tidak boleh. Manusia yang tidak boleh Bapak Ibu bunuh adalah yang tanpa sebab, dan yang paling berat kalau membunuh orang beriman. Itu paling berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah murka dengan orang-orang yang membunuh orang-orang yang beriman, gitu ya. Kemudian tidak boleh juga membunuh anak-anak, seperti menggugurkan kandungan. Kalau sudah ditiupkan ruh 4 bulan, mustahil, sudah nggak boleh. Di bawah itu masih ada selisih di antara para ulama kalau boleh ruh, kalau ada mudarat besar bagi si ibu. Kalau belum ada ruhnya masih boleh. Baru terjadi hamil itu baru ketahuan, kemudian dia mau gugurkan karena kalau tidak berbahaya, itu masih ada pendapat ulama. Tapi kalau sudah ditiupkan ruh, nggak boleh. Konsekuensinya itu ibu pun mau mati, ya sudah, gitu kan? Itu ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh. Atau ada orang membunuh anaknya karena takut lapar, takut nggak bisa berikan makan, padahal anak ini nggak pernah dia pilih, nggak bisa dia pilih. Keluar laki-laki, perempuan, putih, hitam, sehat, cacat kah? Sudah keluar begitu, ya amanah. Allah gantungkan pahala di situ, gitu kan? Nggak boleh dibunuh anak-anak ini. Kemudian juga tidak boleh membunuh mu'ahid. Mu'ahid ini orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, atau biasa dikenal dengan ahli zimmah, atau orang-orang negara-negara non-muslim yang dibawa perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, siapapun yang membunuh mu'ahid, maka dia tidak akan mencium bau surga, sementara surga dapat tercium dari jarak 40 tahun, gitu kan? Jadi nggak boleh sembarangan, ya, dalam Islam ada adab-adabnya dalam membunuh pun. Tapi kalau ada orang sengaja jelas dia membunuh orang, maka hukumannya juga dibunuh. Yang ketiga adalah dikatakan orang yang meninggalkan agamanya berpisah dari jamaah. Maksudnya adalah orang yang murtad dari Islam. Orang murtad ini kalau ada pemerintah Islam, maka pemerintah menangkap dan dipenggal. Nggak boleh murtad dari Islam. Gimana caranya? Sudah dapat kebenaran, sudah dapat jelas, tinggal tunggu mati masuk surga terus murtad. Mana caranya? Nggak mungkin. Tapi ini secara pemerintahan, ya, bukan individual. Pemerintah setempat akan menghukumnya. Karena ada hadis Nabi SAW yang lain, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Maksudnya dari sisi hukum, kisos, ya, dipenggal. Ini 3 keadaan di mana umat Islam yang syahadat bisa terhalalkan darahnya. Masuk dalam hal ini juga kalau seandainya ada orang yang tiba-tiba menyerang kita, walaupun dia muslim, tapi penjahat misalnya, perampok. Ibu lagi jalan dan bapak lagi jalan, tiba-tiba ditahan mobilnya, lalu dia mencuri, lalu kita membela diri. Kita sempat pukulin dia dengan besi kah, dengan batu kah, terus dia mati. Nah ini nggak apa-apa, karena kita membela kehormatan kita, gitu kan? Ini hal-hal mendasar yang mungkin masih bisa masuk di bab yang dibolehkan. Jadi hadis ini memberikan gambaran kepada kita, pelajaran pertama, orang yang syahadat punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dicoreng kehormatannya, tidak boleh diambil hartanya. Ada hadis Bukhari yang berbunyi, kata Nabi SAW, setiap muslim terhadap muslim yang lain hukumnya haram, darahnya, kehormatannya, dan hartanya. Tidak boleh sama sekali ada satu sama yang lain mengganggu, gitu kan? Tentu kalau orang non muslim ada hukum, orang non muslim ada hukumnya. Orang yang hidup setempat dengan kita, tidak buat masalah, tetangga, orang tua, tetapi kita harus bakti, keluarga kita silaturahim. Orang sakit dan non muslim bisa kita bantu. Terjadi longsor, rumah mereka rusak, kita boleh perbaikin infrastrukturnya, tapi nggak boleh dukung dari sisi ibadahnya. Nggak boleh bangun gereja misalnya, nggak boleh bangun kuil, itu nggak boleh. Atau sebarin Injil, nggak boleh. Tapi kalau kita bantu mereka, kalau mereka sakit boleh bantu orang susahnya, berikan, itu semua dibolehkan. Berikan makanan, pakaian, semua dibolehkan, selama memang sifatnya bantuan umum. Karena kata Nabi SAW, khairun nasi anfa'um linnas. Orang muslim yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi kita harus tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tapi kalau mendukung ibadah mereka sama sekali mutlak tidak boleh. Surah Al-Kafirun menjelaskan masalah itu. Tidak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Masalah ritual, kalian punya agama, kami punya agama. Saya sudah pernah jelaskan waktu saya papar panjang lebar menjelaskan tidak bolehnya mengucapkan selamat Natal, tidak boleh mendukung acara-acara ritual mereka, gitu kan? Orang non muslim kalau lagi sakit boleh kita jenguk.
Tapi kalau sudah pemakaman, mati, nggak boleh kita datang pemakamannya. Karena sudah ritual. Dan kita harus jelasin itu kepada orang-orang. Walaupun kerabat, maaf ya, dalam agama Islam saya nggak boleh. Tapi kalau dia lagi sakit, kita boleh jenguk. Bantu biaya rumah sakitnya. Apa saja yang boleh dalam Islam silakan lakukan. Apa yang tidak boleh kita harus bisa menerimanya. Contohnya ya, seperti itulah gambarannya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita pelajaran pertama, siapapun yang syahadat punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Kemudian yang kedua, ada 3 keadaan disebutkan dalam hadis ini yang terhalalkan darah seorang muslim tadi. Kalau sudah menikah lalu berzina, gitu kan, saya sudah bilang tadi, satu tanda tanya besar dalam Islam, kenapa sudah nikah berzina? Untuk apa? Wong ada pasangannya. Dan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, ya, kata Nabi SAW dalam hadis, kalau kalian melihat seseorang yang menggoda syahwat kalian di luar rumah, kembalilah pada pasangan kalian karena dia memiliki apa yang dimiliki oleh orang itu. Ujung-ujungnya kemaluannya sama, gitu kan? Memang beda dari sisi penampilan, postur tubuh, warna kulit, ya, tapi sama saja ujung kalau seksual itu. Sama dengan orang makan nih, variasi makanan kan beda-beda ya. Tapi itu cuma untuk dirasa saja, dilihat oleh mata dan dirasa di lisan. Masuk ke tenggorokan, sama udah masuk di tubuh, nanti tubuh yang akan mengelolanya, gitu kan? Jadi para ulama mengatakan luang lingkup kebutuhan seksual itu sama dengan kebutuhan makan. Dan sebagaimana manusia tahu makan ditaruh ke mulutnya, dia tahu juga kemaluan ditaruh di kemaluan. Itu sudah fitrah manusia, Allah sudah kasih, gitu kan? Orang biar tidak belajar soal itu, sebenarnya dia bisa tahu. Secara alami Allah memberikan itu. Sebagaimana dia tahu hidungnya dipakai bernafas, kupingnya dipakai mendengar, matanya dipakai melihat, seperti itulah gambarannya. Kemudian tadi yang kedua, orang yang membunuh selain orang yang berzina, dan juga orang yang murtad dari agamanya. Baik, kita masuk hadis selanjutnya, 1189. Wa an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu qatlu muslimin illa bi ihda thalathi khisal zanin muhsanun fayurjam wa rajulun yaqtulu musliman muta'ammidan fayuqtal wa rajulun yakhruju minal islami fayuharibu Allah wa rasulahu fayuqtal aw yuslab aw yunfa minal ard. Rawahu Abu Dawud wan Nasai wa sahahu al Hakim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal membunuh seseorang muslim kecuali salah satu dari 3 hal. Yang pertama, orang yang telah nikah lalu berzina, ya. Lebih tepat nikah ya daripada kawin ya. Orang yang telah nikah yang berzina lalu ia dirajam. Orang yang kedua, orang yang membunuh orang Islam dengan sengaja membunuh orang lain lalu ia dibunuh. Dan orang yang keluar dari agama Islam lalu memerangi Allah dan Rasulnya, sudah murtad ya, menyerang Islam lagi, gitu. Ia dibunuh atau disalib atau dibuang jauh dari negerinya, gitu. Jadi bisa dilihat dari 3, hakim nanti menentukan keputusannya, apakah orang ini dibunuh atau dia disalib ya, atau dia ya dibuang dari negerinya. Riwayat Abu Dawud, Nasai, dan hadis ini sahih menurut Hakim. Hadis ini memberikan pelajaran juga kepada kita, Bapak Ibu sekalian, tentang hukum pidana dalam Islam. Kita sedang berbicara, jangan lupa, masalah jinayat. Memang ini untuk ruang lingkup hukum-hukum dalam Islam. Dan hikmah yang paling besar yang bisa kita ambil adalah setiap diterapkan hukum Allah ini pasti akan memberhentikan umumnya pelanggaran-pelanggaran itu. Orang akan kapok. Coba lihat sekarang pada saat pezina tidak dicambuk misalnya. Bukankah zina di sana sini? Jadi di sana sini, dan zina itu perbuatan yang sangat buruk, sangat buruk. Dimulai dengan ketakutan-ketakutan, kekhawatiran, kemudian dosanya besar, tambah lagi kalau hamil memalukan, anaknya nggak jelas statusnya, gitu. Coba kalau ibu-ibu hamil karena suaminya, lalu kemudian jalan pinggir jalan, biar perutnya besar kita bangga saja kan, nggak ada rasa malu. Orang tahu oh hamil dari suaminya, tapi kalau dia hamil di luar nikah, sama-sama hamil nih, malu tuh disembunyikan perutnya sama dia. Fitrah alami itu, Allah SWT berikan seperti itu.
Subhanallah, semua yang Allah perintahkan pasti di mata manusia baik. Allah sudah buat begitu, yang Allah larang pasti buruk tuh di mata manusia. Gitu kan? Lalu untuk apa ini dilakukan? Ini sudah disebutkan dalam hadis. Masalah zina diulangin berapa kali. Dan kita lihat sekarang perzinahan merajalela di sana sini, walaupun diganti namanya sama saja. Orang ke karaoke, orang ke diskotik, hiburan katanya, ujung-ujungnya zina tuh. Kan ada yang temanin tuh, ketemu orang zina, kan mabuk, zina juga ujung-ujungnya sama. Ada yang terang-terangan langsung, memang neon boxnya panggil untuk berzina, mampir zina. Ada orang yang mengemas, tapi sama saja, ujungnya zina. Makanya Allah bilang wala taqrabuz zina, jangan dekatin tuh, jangan dekatin. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, karena dia perbuatan keji, Allah benci, gitu kan. Dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh, dimulai dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Nikah lawannya dimulai dengan kegembiraan, diakhiri dengan kesenangan. Semuanya bagus, gitu kan. Maka hukumannya berat. Makanya kalau diterapkan hukum ini, cambuk bagi yang belum menikah, dirajam bagi yang sudah menikah, ini akan berhenti. Habis di perzinahan, gitu kan. Memang harus begitu. Manusia subhanallah ada yang cukup dengan lisan, ada yang tidak bisa. Ada manusia yang kita ingatkan dengan lisan, dengar berubah, ada subhanallah. Ada manusia yang enggak. Udahlah gampang, udahlah gampang. Ini nggak bisa, ini harus dicambuk nih. Nggak bisa, memang harus begitu. Biasa begitu. Nanti kalau ada kejadian besar, kalau manusia nggak hukum dia, Allah akan hukum tuh. Tabrakan, ada masalah berat, penyakit. Memang dia tunggu itu, baru dia mau sadar. Kalau ibu dan bapak sekalian percaya perkataan saya, kalau bapak ibu diberikan peringatan sama Allah, kecil dan kita engah, berhenti tuh. Nggak bakal datang. Misalnya mau zina nih, kemudian pas mau zina ditelepon tiba-tiba pasangannya, HP-nya bunyi. Berhenti nih, takut nih. Berarti peringatan dari Allah. Berhenti. Enggak, itu berarti habis tuh. Nggak ada masalah. Ini nggak dijawab. Sengaja pergi ke hotel, nggak ada yang tahu. Menurut dia nggak ada yang tahu. Air yang dia minum itu makhluknya Allah, udara yang dia hirup makhluknya Allah, ranjang yang dia pakai makhluknya Allah. Gimana konyolnya nih nganggap nggak ada yang tahu nih. Malaikat ada sekretarisnya dari Allah, nggak pernah tidur, kiri kanan, catat, ngawasin terus. Gimana dia sekonyol itu ya? Tapi itu contohnya. Nanti ada peringatan lagi, gerebek sama polisi hotelnya. Masih ulangin lagi, rubuh tuh hotel sekalian, itu kan. Akhirnya gempa, rubuh, ketahuan, ketapatan. Malah telanjang lagi dikeluarkan dari hotel, kan memalukan. Nanti besar tuh. Kalau tidak mau sadar, peringatan Allah datang, nanti datang yang lebih besar, datang lebih besar lagi, begitu. Ada orang berbuat riba, haram, nggak boleh. Tapi ditunda, nanti tunggu aja, lebih berat lagi nanti. Peringatan pertama mungkin dari lisan orang, itu nggak boleh loh, haram, tinggalin tuh. Temannya ingatin, ustadznya ingatin, semua ingatin. Sudah 5-6 orang engah nih. Oh ya ini nggak boleh nih kayaknya, berhenti. Itu bagus tuh. Kalau enggak, nanti Allah uji tuh. Kena penyakit, nanti cuci darah, nanti ini, nanti itu. Diingatin lebih besar. Nggak mau lagi, lebih berat lagi nanti. Nanti tiba-tiba bangkrut usahanya, kebakaran rumahnya, nanti macam-macam. Kenapa harus tunggu yang besar nih baru datang? Kemudian baru sadar. Tapi ada manusia begitu subhanallah. Nggak mau sadar, nggak mau engah. Makanya dalam Al-Quran dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang beriman yang mereka kalau berbuat fahisyah, berbuat dosa kecil misalnya, lalu mereka ingat Allah, mereka langsung beristighfar, kembali. Sebelum terjerumus, kembali. Cepat. Nah berhenti tuh, adabnya Allah nggak datang tuh. Tapi kalau dia konyol, maka pastikan. Ingat Bapak Ibu sekalian kata-kata saya, tidak ada dosa yang tidak ada konsekuensinya. Konyol tuh kalau ada orang bilang, saya buat dosa, saya tidak dihukum. Bohong. Pasti dihukum. Sedangkan orang sudah taubat, ingat sebenarnya saya bilang, kita pernah gunjing orang nih, gibah. Kita taubat sekarang. Jangan heran sekarang tuh tiba-tiba ada yang gunjing kita nih. Pembersihan dosa yang kemarin tuh. Bayangkan kalau sudah 30 tahun kita gibah orang. Berapa tahun kita akan digibah ke depannya nih. Tapi itu pun masih lebih ringan daripada di akhirat. Di dunia masih mending. Tinggal berbanyak, saya digibah, astagfirullah. Mungkin saya dulu pernah gibah nih. Astagfirullah. Istighfar kepada Allah sudah. Jangan lagi serang gibah. Nggak ada gunanya. Masa saya sudah jilbab besar begini masih digibah? Ya, itu berarti dia tidak mau muhasabah. Kenapa saya digibah ya? Kita cari apa sebabnya nih. Ada yang lalu-lalu tuh. Kita baru beli HP jatuh. Ingat, pernah nggak dulu ngambil uang haram? Mungkin kita pernah ambil teman punya. Mungkin dulu waktu SMA pernah ngambil bukunya orang, pernah ngambil pulpennya.
pernah datang ke rumah teman ngambil sesuatu, ya syukurlah Allah masih jatuhin HP saja. Daripada tangan kita yang hancur diinjak mobil misalnya, kan bahaya. Jadi muhasabah, kita kembali kepada diri kita, karena Allah tidak akan menyusahkan satu kaum sementara kaum itu berbuat kebaikan. Ini harus diketahui. Saya kalau tidak salah ayatnya ada dalam surah Hud itu ya. Tapi saya lupa ayatnya 117 kalau nggak salah. Yang Allah mengatakan wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan mendatangkan cobaan, ya, hukuman kepada satu kaum sementara penduduknya berbuat kebaikan. Jadi harus ambil pelajaran di situ. Jadi tidak boleh berzina, sudah dijelaskan hukumannya berat, rajam, buruk namanya di masyarakat. Kemudian juga tidak boleh membunuh jiwa, maka itu hukumannya juga dibunuh, gitu kan? Dan yang ketiga, orang yang murtad dari agama, sebagaimana hadis yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan. Hadis selanjutnya 1190. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuqda bainan nasi yaumil qiyamati fid dima. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, masalah pertama yang akan diadili atau diputuskan antara manusia pada hari kiamat adalah masalah darah. Pertumpahan darah nih, ini yang paling pertama diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa membunuh, kenapa dipukul? Di dunia dia bisa menang, di akhirat tidak bisa. Tidak bisa. Ingat, Allah Maha melihat, Maha mengetahui. Jangan konyol, ini jangan bodoh nih. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, siapapun laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan iming-iming, kalau kau nikah sama saya akan berikan mobil, berikan rumah, berikan ini, akan begini, akan begitu, dan dia tahu dia dusta, bohong aja, dan Allah tahu dia dusta, sampai terhalalkan kemaluan si perempuan tadi, maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pezina. Allah hukum si laki-laki itu. Sama dibalik, perempuan juga begitu. Kalau dia nikahi aja saya, tapi nanti kalau nikah saya akan pakai jilbab, saya akan sholat, saya akan begini, hanya untuk supaya si laki-laki mau nikah sama dia. Setelah nikah dusta, dia tahu dirinya dusta, Allah tahu, dia akan bertemu dengan Allah dengan hukuman sebagai seorang pezina. Dihukum nanti, zina dicambuk dan rajam di dunia, di akhirat lebih berat. Cambuk, rajam, dibakar, di macam-macamin. Hati-hati nih. Orang banyak konyol, tidak ngerti. Dalam hadis selanjutan hadis dikatakan, siapapun yang utang dengan seseorang, lalu dia mengiming-imingkan pemilik uang, sampai dia bersumpah atas nama Allah, sampai pemilik uang ini ya menghalalkan uangnya, baiklah diutangkan, gitu kan? Dan dia tahu dia dusta, Allah tahu dia dusta, dia akan ketemu dengan Allah hari kiamat. Misal dia lari nih pergi, yang punya piutang udah nggak tahu kemana nih orang, saya mau kontak kemana, hilang. Dia pikir dirinya selamat, enggak. Dia akan ketemu dengan Allah hari kiamat sebagai seorang pencuri. Dihukum hari kiamat, nggak bisa lepas. Di mahkamah Allah semuanya adil, nggak ada ceritanya. Kita seorang atasan lalu sembarangan main pukul bawahan, gitu kan? Ini teman-teman kadang-kadang di militer ada yang begitu tuh, main pukul sembarangan, hati-hati nih. Ada kasus kemarin umroh, ada seorang jenderal badannya besar, kekar, begitu masuk tawaf ditampar sama orang Turki. Kasus benar terjadi. Dia cerita ditampar sama orang Turki, ternyata orang Turki ini juga jenderal-jenderal di sana gitu. Lagi desak-desakan ditampar, begitu dia balik orang ini lebih besar. Tiba-tiba dalam hatinya tersirat pikiran, kamu sering nampar orang di Indonesia. Rupanya dia bilang, dia balik ke hotel dia cerita, ini saya dikasih peringatan sama Allah nih, memang bawaan saya sering saya tamparin. Apa hak anda nampar-nampar orang tuh? Apakah berarti karena atasan main tampar sembarangan? Dari mana hak anda ini? Hati-hati, bawahan kita, pembantu kita, supir kita punya Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa taala. Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha berat balasannya. Hati-hati. Ini kena pembantu sembarangan aja kasih makanan bekas, pahalanya sesuai dengan itu. Baru beli makanan kasih yang bagus dibagi buat dia, pahalanya sesuai dengan kadar itu. Hati-hati. Gak boleh sembarangan, harus sadar ini. Tujuan agama memang memandu manusia untuk tahu itu. Bapak Ibu kalau ada di majelis ilmu seperti ini, kemudian setelah bubar ada perasaan takut, ada perasaan takut berbuat dosa atau merasa menyesal karena pernah buat salah, atau sekarang termotivasi ibadah, itu target majelis ilmu. Pegang tuh. Emang ini yang saya harus bawa pulang, emang itu yang dibawa pulang. Bukan cerita sama teman-teman, tapi ilmu itu hasilnya itu.
akan membawa kepada perubahan-perubahan. Kalau majelis ilmu nggak bawa pada perubahan, percuma Bapak Ibu hadir. Dan karena itu tujuannya memang gitu kan. Agama itu akan menyentuh seseorang kalau dia baik, memang dia sudah termotivasi ibadah. Kalau dia buat salah, dia nyesali. Ya, kalau dia buat buruk, dia mau berubah, tinggalkan. Itu semua tujuan ilmu. Dan itu harus dijaga tuh. Itu mahal tuh. Memunculkan itu nggak gampang. Harus betul-betul ikhlas hadir di majelis ilmu, sehingga kita bisa dapat dan Allah pandu kita menjadi orang yang berubah menjadi lebih baik. Dan jangan pernah malu untuk berubah jadi lebih baik. Yang malu itu kalau kita tetap buruk, ya, malu dengan Allah, nama kita rusak di masyarakat. Kalau ibu-ibu dan bapak sekalian ditelepon sama teman yang biasa ngajak kita kepada tempat-tempat buruk, jangan tidak dijawab teleponnya. Dia telepon nih, aduh ini orang telepon, saya mau diajak ke diskotik nih, misal. Saya mau diajak ke karaoke, saya nggak jawab deh. Telepon sampai 1 kali, ya telepon lagi yang kedua kali. Dibiarin sampai 5 kali, sudah nggak telepon lagi tuh. Alhamdulillah dia nggak telepon. Besok ditelepon lagi nggak? Karena dia nggak ngangkat. Angkat, assalamualaikum, waalaikumsalam, ke diskotik yuk. Maaf ya, saya sekarang sudah ikut pengajian. Nggak apa-apa, kamu alim ya? Iya. Ya, saya sebentar bilang gini, saya nyesel kenapa nggak dari dulu tahu begini. Nggak apa-apa, dakwain dia, ceritain. Saya kemarin hadir pengajian, ustadznya cerita begini, saya tersentuh, nyesel loh. Sekarang aja dia, kamu nanti satu waktu hadir pengajian saya ya. Pasti besok nggak ditelepon lagi tuh. Kalaupun dia telepon, dia bilang, wah saya didakwahin nih. Ini. Atau bisa saja dia dapat hidayah, dia mau ikut pengajian. Kamu pengajian di mana? Saya mau ikut yuk. Ikut, kan jadi baik. Clear masalah pada saat itu, selesai. Kita tidak terganggu lagi, orang lain bisa dapat hidayah. Jangan malu berubah. Yang aib itu kalau tetap aja di situ, baru berubah jilbabnya, ah kamu alim ya sekarang, ya ubah lagi, tinggalin, kendor seperti iman kerupuk nih, ketuk, hancur. Jangan, harus jadi baja, gitu kan? Jadi penyebab orang lain. Umar bin Khattab dulu pemabuk keras, setelah masuk Islam jadi contoh hidayah, tegas, nggak tahu masa lalu saya sekarang ini loh saya sekarang, masa lalu ya masa lalu. Memang dulu orang mau bisa buat salah kan. Yang penting sekarang ke depan. Allah lihat sekarang ke depan, bukan masa lalunya seseorang. Dan orang yang baik adalah orang yang sekarang menjadi baik. Karena orang beriman tahu. Kata ulama, masa lalu sudah berlalu. Kalau salah dia bertaubat, kalau benar dia bersyukur. Sekarang hari ini punya dia harus maksimalin beribadah. Besok hanya masa depan yang bisa dibuat program. Sekarang kita masih hidup, sekarang apa kebaikan yang saya lakukan? Salah saya bertaubat, harus begitu. Ingat, setiap ustadz Bapak Ibu sekalian hanya bisa ceramah dan menyampaikan seperti saya. Bapak Ibu yang harus bawa ilmu itu dan dipakai. Saya nggak mungkin ketuk rumahnya masing-masing. Bapak Ibu ini sudah sholat belum? Ini udah begini belum? Jangan berubah ya, nggak bisa. Allah juga tidak akan turunkan tangan dari langit. Kita hanya diberikan wahyu. Wahyu berbicara dengan hati manusia. Pulang ada perasaan itu pegang, rangkul, bisikan orang, manusia dari setan manusia dan setan jin ini tinggalkan. Kamu alim ya nggak apa-apa deh hadir, nggak bisa, agama larang, saya nggak mau. Kamu sekarang yang tinggal di sini, kamu yang ikut sama saya. Kalau kamu rasain iman saya rasain ini, mungkin kamu juga akan tinggalin tuh. Dakwahin dia, jangan terbalik, jangan lemah, gitu kan? Mestinya begitu. Ini berhubungan juga dengan bahasan kita, karena nanti ada hisab hari kiamat, Bapak Ibu sekalian. Hati-hati sekali. Hati-hati. Dan jangan pernah siapkan musuh hari kiamat. Berhenti nih punya musuh sama orang nih. Punya salah sama orang, minta maaf. Punya orang lain salah, maafin. Selesai. Mulai dari sekarang ke depan startnya. Minta kepada Allah dimudahkan. Punya utang supaya dilunasin. Punya piutang, maafin. Orang itu bayar, alhamdulillah. Tidak, ya Allah gantikan saya sama rezeki yang lebih luas. Allah gantiin. Dari hari ini sekarang start ke depan. Udah. Sisa umur isi dengan kebaikan-kebaikan. Itu yang penting, gitu kan? Berubah lebih baik adalah satu prestasi yang sangat tinggi. Bukan prestasi itu titel akademik, ijazah kita tidak dibawa di kuburan. Tapi berubah menjadi orang yang lebih baik, orang lebih alim, pada saat meninggal pun akan dikenang kebaikan. Tidak ada orang itu baik, azan ke masjid, sholat, atau tutup aurat, meninggal dicerita keburukannya, gitu kan? Sebagaimana tidak mungkin majlis baik itu membuat kita berbuat dosa. Nggak ada orang di pengajian syahwatnya bangkit. Nggak ada orang dengar Al-Quran syahwatnya bangkit. Orang syahwat bangkit itu tonton film porno, kumpul sama orang-orang buruk, itu baru, gitu kan? Tapi kalau dia dalam majelis yang baik, tidak bakal, mustahil. Allah SWT jaga dia.
Makanya kita tinggal menentukan. Dan ingat, yang menentukan kita sendiri. Yang buat bapak ibu datang sini, bapak ibu sendiri. Yang buat juga mau datang ke diskotik duduk di sana juga sendiri. Tinggal pilih, tapi semua ada konsekuensi. Ini ada kenikmatan, ini ada kenikmatan, ini ada akhirnya surga, ini akhirnya neraka. Pilih sendiri. Makanya saya pernah bilang dan saya ingatkan kembali, penghuni neraka nanti, naudzubillah, masuk di neraka bapak ibu sekalian hari kiamat mengakui keadilan Allah. Mereka bilang pantas kami masuk, karena dia waktu buat zina, dia waktu dusta, dia waktu riba, dia sendiri. Allah sudah ingatin. Peringatan Allah datang dari lisan. Kadang-kadang subhanallah dari lisan anak kita tuh. Karena istri saya bilang kalau lagi azan, anak saya yang datang, Umi sholat. Padahal anak ini masih kecil. Jadi dia cuma ada yang dia buka sejadah di depan istri saya, dia bilang dia buka sejadah. Saya tiba-tiba ingat, oh ya sudah masuk waktu sholat. Allah datangkan peringatan dari sekitar kita, pekah untuk nangkap itu. Sebagaimana syaitan juga menggoda kita dari sekitar kita. Harus jeli, tinggal patokannya adalah di atas kepala kita ada bendera namanya Islam. Yang Islam bolehkan nikmatin, yang Islam larang tinggalkan. Apapun konsekuensinya. Karena ada hisab hari kiamat, hati-hati. Jangan pernah punya musuh, jangan siapin musuh, nggak ada gunanya. Ya, ini berbahaya sekali. Akan dihisab oleh Allah SWT hari kiamat. Itu pelajaran dari hadis 1190. Selanjutnya kita masuk hadis 1191. Wa an Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala 'abdahu qatalna wa man jada'a 'abdahu jada'na rawahu Ahmad wal arba'ah wa hasanahu Tirmidzi wa huwa min riwayatil Hasan al-Basri an Samurah wa qad ikhtulifa fi sama'ihi minhu wa fi riwayatin Abi Dawud wan Nasa'i bi ziyadatin man khada 'abdahu man khassa 'abdahu khasainah Wasahu al-Hakim hadhihi ziyadah. Ya, hadhihi itu pakai titik ya. Di sini kan ditulis hadihi dalam bahasa Arabnya. Lihat enggak? Iya, pakai titik aja, ditambah titik-titiknya kurang. Itu artinya ini ya. Dari Samurah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh hambanya, maka kami akan membunuhnya. Hamba sahaya maksudnya ya. Karena kan saya pernah bahas bab budak. Bab budak itu bisa diperjualbelikan. Biasanya orang karena dia tuannya, kalau dia bunuh lalu dia dusta nih. Dia bilang, saya tidak membunuhnya, mati sendiri. Misalnya dia racun. Mati sendiri nih. Tetap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukum padanya. Kalau ketahuan tetap dibenggal, dia dibunuh juga atau di akhirat dia akan dihukum. Dan barang siapa yang memotong hidung hamba sahayanya, kami akan memotong hidungnya. Makna memotong di sini, orang-orang dulu di zaman jahiliyah atau di awal-awal Islam pun ada orang kalau memiliki budak, supaya budaknya ketahuan diberikan tanda-tanda. Ada yang diiris hidungnya, ada yang dilubangin, itu semua dirusak. Maka itu juga ada hukum, ada qisas. Dia pun akan diperlakukan hal yang sama. Riwayat Imam Ahmad dan Imam 4. Imam 4 maksudnya Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. 4 ini ya, yang dimaksud dengan Imam 4, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Namun masih dipertentangkan apakah riwayat ini, hadis Hasan menurut Tirmidzi, ia berasal dari riwayat Hasan Basri dari Samurah sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Hasan Basri seorang tabi'in. Namun masih dipertentangkan Hasan Basri mendengarnya dari Samurah. Dalam riwayat Abu Dawud dan Nasai ada tambahan, dan barang siapa yang mengebiri hambanya, kami akan mengebirinya. Hakim ini maksudnya Imam Hakim ya, salah satu perawi hadis. Hakim menilai sahih dalam tambahan hadis ini. Kita lihat putnot nomor 1. Ibnu Qayyim berkata, Al-Auza'i meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dan dari kakeknya bahwa seorang laki-laki sengaja membunuh hambanya. Maka Rasulullah SAW menderahnya 100 kali derah dan mengasingkannya selama 1 tahun, serta memerintahkan agar memerdekakan seorang hamba. Maka seandainya hadis Hasan dari Samurah itu mahfuz itu terhafalkan maksudnya, dan Hasan benar-benar Hasan Basri maksudnya, dan Hasan benar-benar mendengar darinya dari Samurah, maka pembunuhannya harus diserahkan kepada imam sesuai dengan pertimbangannya demi kemaslahatan. Al-Mujid
bin Taimiyah berkata, kebanyakan ahli ilmu berpendapat bahwa sayyid, seorang tuan, tidak dibunuh karena membunuh hambanya. Mereka menakwilkan hadis ini bahwa yang dimaksud beliau adalah orang yang semula menjadi hambanya, supaya tidak timbul anggapan bahwa pemilikan yang telah terjadi itu menghalangi pelaksanaan kisos. Ini makna daripada kalimat tadi masih diperselisihkan tentang Hasan Basri dengar dari sahabat Nabi Samurah. Karena ada riwayat yang sahih menjelaskan ada seseorang sahabat pernah sengaja membunuh hamba sahayanya, kemudian oleh Nabi SAW tidak dibunuh si tuannya, dicambuk 100 kali dan diasingkan dari kota Madinah, gitu kan. Ini yang terjadi, makanya yang katakan masih diperselisihkan pendapat para ulama. Tapi ini khusus lafadz membunuhnya. Lafadz mengebiri dikebiri, lafadz memotong hidung dan dipotong hidungnya, ini adalah lafadz yang sahih, yang benar. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita kalau Islam datang dengan adil, siapapun dia tetap akan kena hukuman. Walaupun dia dasarnya tuan yang membeli hamba sahaya tadi di pasar misalnya, atau mendapatkannya dalam peperangan, tetap sama. Baik, kita masuk sekarang ke hadis 1192 dan insya Allah kita akan baca sampai 1193 ya. Setelah itu saya buka pertanyaan. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yukadul walidu bil walad. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Sahih Ibnu Jarud wal Baihaqi wa qala Tirmidzi innahu muttarib. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang ayah tidak dituntut karena membunuh anaknya. Riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis sahih menurut Ibnu Jarud dan Baihaqi. Tirmidzi mengatakan hadis ini muttarib. Muttarib artinya hadis yang masih diperselisihkan, masih belum jelas gitu. Tetapi hadis ini dipegangi oleh para ulama karena banyaknya orang yang meriwayatkan, diantaranya Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Ya, meriwayatkan juga hadis ini. Ulama mengambil sebuah hukum dari sini, kalau seorang orang tua yang membunuh anaknya dan memang dilihat nih, kalau orang tua itu gila, misalnya ada faktor kejiwaan, maka tidak ada hukum. Kalau orang tua itu karena ingin memang memberikan pelajaran kepada anaknya lalu terbunuh anak tersebut tidak disengaja, gitu kan? Misal dia memukulnya, maka dia berdosa dengan itu, tapi tidak dibunuh. Orang tua tidak dibunuh karena kematian anaknya. Tapi tinggal ada satu kasus saja, kata ulama, kalau ada orang tua yang dasarnya memang jiwanya kasar, keras, dan memang dia selalu, contohnya kalau ngancam itu saya bunuh kamu, selalu bahasanya bunuh, gitu kan? Dan kelihatannya memang dari perilakunya suka mukul kepala, benturin di dinding atau apalah ya. Maka ini ada hukuman, khusus orang-orang tua seperti ini, nanti hakim yang tahu. Kalau memang dasarnya orang tua itu jahat, maka ada hukuman, gitu kan? Beda tadi kalau orang tua yang niat ingin menghukum anaknya. Ini sebuah hukum ya yang harus difahamin. Makanya dilihat kasusnya, nanti hakim ini yang akan menghadapinya. Hakim akan menghadapi dan melihat dari saksi-saksi, dari bukti-bukti, kemudian dia akan mengambil keputusan untuk menentukan masalah itu. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita kalau anak itu milik orang tuanya memang. Dan dia boleh kalau ingin mendidiknya. Tapi memang dalam Islam tetap kembali kepada hadis tadi yang saya sebutkan masalah. Waktu saya jelaskan masalah tidak boleh membunuh kecuali dengan cara baik. Ya, fi kulli kabidin ratabatin ajr. Di setiap denyut kehidupan ada pahala. Anak itu kan tergantung bagaimana orang tuanya membiasakannya. Kalau kita lihat anak itu suka bertengkar, ribut, itu mungkin karena orang tuanya suka bertengkar. Yang dia lihat tiap hari di rumahnya apa gitu. Apa yang dia tonton. Anak itu kan seperti lembaran putih. Kita nulis apa saja di atasnya kan. Apa yang kita biasakan, maka itulah yang akan terjadi. Makanya kita harus ambil pelajaran, hati-hati. Biasanya anak terbentuk justru buruk karena orang tuanya. Pernah ada salah satu kerabat saya, semoga Allah kasih hidayah. Anaknya itu setiap pulang sekolah, anak laki-lakinya selalu di rumah, bantu ibunya, kerja di rumah aja, bersih-bersihin rumah, kadang-kadang dia belajar gitu. Ternyata orang tuanya mungkin karena tidak terlalu paham agama, dia menganggap anak ini ada masalah nggak ya? Kok dia tidak bergaul nih? Akhirnya orang tuanya berusaha menghubungi teman-temannya untuk membuat agar anak ini bergaul. Subhanallah, waktu orang tuanya buka pintu itu,
teman-teman sekolahnya ternyata bebas kehidupannya, anak ini akhirnya tidak pulang rumah, sudah kemana-mana gitu kan. Loh kenapa nggak bersyukur, awalnya sudah bagus nih, udah bagus, anak jadi soleh tuh, dia selesai sekolahnya baik, pekerjaannya baik, dan dia kan jadi baik. Tapi akhirnya setelah itu baru orang tuanya nyesal, gimana caranya membendung nih anak nih, sudah susah, dia udah dikenalkan dengan alam yang salah. Jadi ternyata dari orang tua semua tuh. Ada orang tua juga, ini banyak terjadi, maaf, di ibu-ibu terutama, anaknya buat salah nih, ditutupin depan suaminya. Alasannya karena sayang nih, anaknya buat zina, ditutupin. Nggak mau diceritain sama suami, nanti ayahnya pukul. Lo memang harus dipukul, nggak bisa. Harus dididik nih, kalau enggak malah jadi bahaya. Tapi karena ibu menganggap sayang jadi salah. Ini banyak kasus yang saya hadapin seperti itu. Ada anak-anak ya dari keluarga, dari kasih kerabat saya, semoga Allah kasih hidayah. Saya sering konsultasi, saya tahu masalahnya gitu kan, sehingga saya tidak menyebutkan nama dan untuk pelajaran saja. Anak-anaknya tidak pernah ya, kalau buat salah oleh ibunya ditutupin terus, dibiarin. Pokoknya kalau anak-anaknya keluar malam ya, ibunya sibukin ayahnya supaya tidur, jadi anaknya keluar gitu kan. Nanti kalau balik subuh mabuk, ini itu macam-macam, ditutupin gitu kan. Karena ayahnya tahu, ayahnya mau marah, ibunya lagi bela. Ini salah, ini sayangnya salah, bukan pada tempatnya. Kalau mendidik yang benar ya larang, nggak boleh, salah. Dan anak-anak itu kalau masih hidup sama bapak ibu ini masih bisa kita pegang, apalagi kalau fasilitasnya masih kita kasih nih, tahan tuh motor sama mobilnya. Kamu nggak mau sholat, ini ditahan sama saya, nggak boleh. Terserah, kamu mau jalan kaki ke sekolah terserah. Harus sholat baru saya kasih. Hubungkan dengan prestasi baik gitu kan. Kalau dia sholat silakan, kasih kunci mobil, kasih kunci saya. Ini enggak. Tabrakan mobilnya, pulang dari diskotik mabuk, ganti mobil baru. Loh ini nggak mendidik sama sekali, gitu kan? Salah ini. Jadi ternyata dari orang tua tuh masalahnya. Sama halnya anak-anak jadi baik juga dari orang tuanya. Harusnya begitu ya, harusnya begitu. Ini diambil juga dari pelajaran tadi. Ada juga seorang sahabat. Ini kita bicara secara umum ya. Jadi dalil-dalil bercampur satu sama yang lain. Ada juga kasus pernah seorang sahabat dari sisi yang lain ya. Tadi masalah pendidikan anak yang keliru pengaruh dari orang tua dan lingkungan yang sudah dibentuk. Ada sisi yang lain, pernah seorang sahabat, sisi yang lain ini berbeda ya. Ada seorang sahabat pernah butuh sekali duit, dia datang ke rumah anaknya lagi tidak ada, anaknya kebetulan orang mampu. Orang tuanya ini orang baik, bukan pemabuk, bukan orang jahat. Sahabat Nabi yang baik, dia butuh uang, anaknya lagi nggak ada. Zaman dulu nggak ada telepon, nggak ada apa. Ada anak mantunya, istrinya si anak nih, mahram, dia ketemu. Kemudian dia bilang, berikan kepada saya uang anak saya sebagian, saya lagi perlu. Nanti saya bicara sama dia. Diambillah oleh si anak mantu perempuan ini, dikasih kepada mertua laki-lakinya. Pergilah si mertua laki-laki, waktu pulang si anak, istrinya cerita, marah dia. Kenapa orang tuanya ambil uang tanpa izin? Lapor kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Ayah saya ambil uang tanpa pamit sama saya. Apa kata Nabi SAW? Wajah beliau memerah, beliau sempat marah dan mengatakan, anta wa malika li abik. Kamu dan uangmu milik ayahmu. Bukan cuma uangmu, kamu milik ayahmu. Kamu dari spermanya dia. Gimana caranya? Gitu kan? Ini makna hadis adalah harusnya kita menghormati orang tua. Gitu. Sudah cukup ya, tidak mungkin kita bisa balas jasa mereka, susah. Jasa mereka sudah luar biasa, apalagi memang Allah hubungkan dengan kepatuhan kepada Allah di situ. Harusnya kita tahu nilai mereka. Beda kata ulama kalau orang tua itu buruk, orang itu pemabuk, pezina, memang suka buat salah. Kalau kita kasih duit malah dia buat yang haram, ini boleh kita menahannya. Tapi kita kasih fasilitas lain, kayak makanannya, minumannya, tempat tinggalnya kita siapkan. Tapi kebutuhan duit untuk belanja yang haram jangan dikasih. Beli minuman keras misalnya dipakai bersih, jangan dikasih. Tapi yang lain yang kira-kira langsung, makanan, minuman, pakaian, itu nggak ada masalah. Semua kita masuk di sisi-sisi yang boleh, yang tidak boleh kita sampaikan tidak boleh. Dengan santun kan gitu. Ini juga yang kita bisa ambil dari pelajaran hadis 1192. Dan yang terakhir Ibu sekalian dan Bapak sekalian dari pertemuan kita pada pagi ini 1193. Wa Nabi Juhaifa radhiyallahu anhu qala qultu li Ali hal indakum syai'un minal wahyi ghairal Qur'an qala la walladhi falaqal habbata wa bara'an nasmata illa fahman yu'tihi Allahu ta'ala rajulan fil Qur'an wa ma fi hadhihi as-sahifa qultu wa ma fi hadhihi as-sahifa qala al-aqlu wa fikakul asir
wa alla yuqtala muslimun bikafirin, rawahul Bukhari. Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, adakah pada Anda sesuatu dari wahyu selain Al-Qur'an? Di sini sebenarnya lebih tepat terjemahannya, apakah ada pada kalian? Abu Juhaifah ini ada yang mengatakan masuk golongan tabi'in, ya, lebih tepatnya begitu. Makanya dia tanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai sahabat, dia mengatakan, apakah ada selain Al-Quran yang kalian pegangi, gitu kan? Ia menjawab, ada kitab lain enggak? Kata Ali, tidak ada. Demi Tuhan yang menumbuhkan biji dan menciptakan makhluk, kecuali pemahaman yang dianugerahkan Allah kepada seseorang dalam memahami makna Al-Quran. Itu ditambah makna, ya, memahami makna Al-Quran. Dan apa yang terdapat pada lembaran ini. Lalu Ali bin Abi Thalib dalam riwayat lain dikatakan mengeluarkan sebuah kulit, ya, yang dimasukkan di dalam sabuk pedangnya beliau. Lalu Abu Juhaifah bertanya, apakah yang terdapat dalam lembaran itu? Ia mengatakan denda bunuhan, orang yang membunuh nih. Di dalam Islam, kalau seandainya ada orang membunuh, hukumnya apa tadi? Dikisos, ya, dipenggal. Kalau misalnya keluarga orang yang terbunuh memaafkan, maka yang selamat dari kisos itu hukumnya dia membayar denda, dia namanya. Di dalam Islam pernah saya ceritakan kan, kalau ada orang mau dipenggal, itu nanti kalau sudah pasti dia melanggar dan sudah terbukti dengan bukti-buktinya, ditaruh dia di depan, algojonya 3 langkah dari orang itu kan, di sebelah kanan ada keluarganya orang yang dibunuh. Langkah pertama dia balik ke sana, kalau mereka diam dia melangkah langkah kedua, balik lagi ke sana, dia diam, langkah ketiga, terakhir pedangnya diangkat, balik ke sana. Kalau mereka diam dipenggal orang ini. Tapi kalau ada satu orang yang hadir di sana, keluarganya orang yang dibunuh, maka tidak jadi kisos. Tidak jadi kisos, gitu kan? Karena memang tujuannya bukan main penggal saja, tapi pesan Islam adalah yang membunuh, hai keluarga-keluarga orang yang dibunuh, yang membunuh kerabatmu nih, kita akan hukum sekarang, kita akan penggal sebagai balasan. Tidak ada hubungan sama istrinya, ya, sama anaknya, sama keluarganya. Nggak ada perang keluarga nih. Dalam Islam boleh anak pembunuh dan anak dibunuh menikah. Karena bisa saja yang ayahnya buruk tapi anaknya soleh dan soleh, bukan mustahil itu, gitu kan? Jadi seperti itulah. Nah, kalau seandainya orang ini dimaafkan, tidak jadi kisos, dalam Islam dia harus bayar denda, namanya dia. Inilah yang kata Ali bin Abi Thalib anhu, ada denda bunuh, maksudnya akan dikasih bayaran kepada kerabat orang yang terbunuh tadi. Dalamnya juga, dalam tulisan itu ada membebaskan tawanan, ya. Dalam Islam dianjurkan kita kalau punya tawanan hamba sahaya, bebasin, itu ada pahala sendiri, ya. Dan orang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir, riwayat Bukhari. Maksudnya adalah kalau ada seorang muslim yang memang lagi berperang di kancah peperangan, dia membunuh orang kafir. Kan tadi saya jelaskan di awal, kalau di kancah peperangan kita boleh membunuh orang kafir, gitu kan? Mereka masuk di kancah peperangan, tapi tidak boleh membunuh orang kafir yang dalam keadaan damai, tentram. Tetangga kita misalnya, nggak boleh kita datang membunuhnya, nggak boleh kita ambil hartanya, haram, tidak boleh dalam Islam itu, gitu kan? Karena kata Nabi SAW, man adza dhimmiyan kuntu lahu khasiman yaumul qiyamah. Siapa yang menyakiti satu orang zimmi, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, dia tidak buat masalah, maka dia akan jadi musuhku hari kiamat. Nggak bisa, kecuali yang memang sudah dasarnya membunuh. Nah, kalau seorang muslim membunuh orang kafir di kancah peperangan, maka tidak ada hukuman, karena itu boleh, gitu kan? Ini orang sudah keluar berperang memerangi agama Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Itu yang dimaksud. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Di footnote dikatakan At-Tirmidzi berkata, hadis ini diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu secara mursal, ya, dan hadis ini mengandung ittirab. Ittirab itu maksudnya ada hal-hal yang masih butuh ditelusurin lagi. Atas dasar hadis ini, ahli ilmu berpendapat bahwa seorang bapak tidak dapat dibunuh karena membunuh anaknya dan tidak dapat dijatuhi hukuman karena menuduh anaknya berzina. Jadi sama kalau orang kan nuduh orang berzina nih, dalam Islam kalau tidak punya 4 saksi kan tidak bisa, ya, malah dia dicambuk. Sudah tahu kan, ya? Jadi kalau ada orang berzina, lalu bapak ibu 4 orang, kalau kurang dari 4 orang mau menjadikan saksi, maka yang menjadi saksi dicambuk, nggak boleh.
Kalau 4 orang dan 4 orang melihat waktu yang sama, di tempat yang sama, orang yang sama, sampai ulama mengatakan dengan pakaian yang sama, gitu kan? Dia lihat, maka dihukumlah orang tersebut. Kalau tidak, yang jadi saksi yang dihukum. Karena dasarnya dalam Islam, perbuatan salah ditutupi, bukan diekspos. Ada orang ketahuan berzina, nasihatin, nggak boleh lo, haram dalam agama. Suruh pergi, taubat kepada Allah, berikan saran-saran, begitu. Khusus orang tua, kalau dia berikan kesaksian anak saya berzina nih, walaupun dia sendiri, itu didirikan hukum. Kalau orang tua, karena tidak ada orang tua yang mau salahin anaknya, gitu kan? Umumnya membela. Tapi kalau sampai orang tua memberikan kesaksian anak saya berzina, maka itu dipertimbangkan oleh hakim, akan dihukum anak tersebut. Dan kalaupun misalnya, gitu kan, salah, orang tua ini salah, dia tidak dicambuk. Karena hukum tersendiri beda. Ini tambahan daripada riwayat yang dijelaskan di nomor 1193 ini. Sebenarnya diambil daripada ya kasus tadi masalah orang muslim tidak boleh dibunuh dengan orang kafir, tapi beliau tambahkan. Ini lebih tepatnya penjelasannya masuk dalam hadis nomor 1192. Allahu a'lam. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya, silahkan. Waalaikumsalam. Enggak, bukan. Jadi rajam itu dalam Islam dia didirikan, kemudian dilemparin batu. Prosesnya begitu di zaman Nabi SAW. Makanya tadi ada hadis yang menjelaskan sampai waktu dilempar batu ada yang lari kan. Dia sempat lari. Lalu ada sahabat yang mengejar dan memukulnya sampai Nabi bilang, tidakkah kalian biarkan, gitu kan? Maka dia maka dia bertaubat dan Allah terima taubatnya. Sebenarnya hukum rajam ini pernah dijelaskan oleh sebagian ulama juga dalam beberapa athar. Ada, kalau tidak salah, sahabat atau tabi'in pernah menyaksikan kalau ada monyet kera yang merajam temannya yang pernah berzina, gitu kan? Jadi di kalangan, bukan cuma di hukum manusia, berlaku pernah ditemukan dalam hewan, ada monyet yang pernah berzina dan dia sudah dianggap punya pasangan, itu dirajam oleh teman-temannya sampai mati, dilemparin batu. Hukumnya begitu. Tapi hikmahnya apa? Allahu a'lam, gitu kan. Tapi yang jelas ini paling dasar ada shock terapi supaya orang tidak lagi mengganggu. Karena orang berzina kalau sudah menikah itu berarti dia menyakiti pasangannya itu. Jelas-jelas pasangannya sudah ada, dia sakitin. Kenapa harus berzina, gitu kan? Sudah ada orang yang bisa dia melayani dia, memenuhi kebutuhan dia dan seterusnya. Ya. Saya tidak pernah temukan itu, Bu. Kalau ditanam, digali, ditanam itu saya tidak. Sampai seleher, sebatas leher, keduanya dilempar sampai keduanya meninggal. Allahu alam, saya tidak tahu kalau itu. Tapi yang saya temukan dalam hadis cuma ada Nabi SAW menyuruh kalau orang mau dirajam dikuatkan ikatan bajunya, kemudian dia berdiri atau dia duduk, itu saja. Dan itu kasus rajam terjadi tidak banyak ya, jadi sedikit. Karena memang tujuannya rajam itu 1-2 orang dirajam, yang lainnya berhenti tuh, udah nggak berani lagi. Sama orang dipotong tangan, berapa banyak sih orang dipotong tangan di zaman Nabi? Sedikit. Dalam hadis kalau yang saya temukan cuma 1 orang loh, 1 orang perempuan yang bernama Fatimah, yang memang orang ini pernah punya kedudukan di Mekah dan dia orang kaya, cuman dia punya penyakit suka mencuri. Iya, dia suka ngambil barang-barangnya orang pokoknya. Waktu dia masuk Islam, penyakit itu masih ada, dia mencuri lagi. Nah di zaman jahiliyah kalau orang terkenal punya kedudukan itu nggak dipotong tangannya, gitu kan? Maka para sahabat bilang, ini Fatimah ini orang terkenal nih. Mereka masih terbawa sedikit dengan pemahaman jahiliyah nih. Ini kita potong atau enggak nih? Coba cari siapa sahabat yang bisa masuk menego, ya, negosiasi dengan Nabi SAW. Maka dicarilah, didapatkan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang mendapat julukan kekasih Nabi SAW. Dia dengan ayahnya disayang oleh Nabi SAW. Masuk lalu berkata Usama, ya Rasulullah, Fatimah ini orang terkenal di masa jahiliyah, Anda tahu kedudukannya, dia mencuri. Di zaman jahiliyah nggak dipotong tangannya. Apakah sekarang kita potong? Atau mungkin Anda bisa maafkan? Maka Nabi SAW tidak jawab. Nabi naik ke atas mimbar, kemudian beliau tahmid dan salawat, kemudian beliau berkata, wahai muslimin, telah sampai kepada saya berita begini dan begitu.
Maksudnya ada orang yang mencuri tidak dipotong tangannya, ketahuilah kalau Fatimah binti Muhammad, Fatimah anak saya, sementara saya nabi dan raja sekarang, mencuri saya akan potong tangannya. Jadi nggak ada toleransi dalam hukum-hukum syar'i, gitu kan? Allah alam. Jadi saya tidak pernah tahu masalah itu, tapi mudah-mudahan saja yang kita pegang adalah dalil yang memang mereka berdiri, ya kan? Kemudian dilemparin, dan itu juga sedikit yang terjadi. Potong tangan, hadis yang saya tahu cuma satu. Rajam itu mungkin cuma 2 atau 3 orang sahabat, gitu kan? Yang terajam ya, yang lainnya nggak ada berhenti. Ya ini menandakan memang ini shock terapi. Ini memang kalau sudah terjadi, yang lainnya pada kapok tuh. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Kalau seseorang sudah dirajam, apakah akan ada hukuman lagi? Sudah nggak ada. Kalau sudah dimaafin nggak ada. Pertanyaannya tadi kalau di belakang nggak dengar, bagaimana kalau ada orang membunuh, kemudian waktu dia mau dikisos, keluarga yang dibunuh ini memaafkan semua, apakah masih ada hukuman hari kiamat? Jawabannya sudah nggak ada. Kalau sudah dimaafin sudah. Karena memang pada saat itu hak yang menuntut adalah kerabat yang masih hidup. Ada lagi? Ya. Enggak. Pertanyaannya bagaimana kalau ada suami istri selingkuh? Mungkin suami atau istrinya. Lalu kemudian berjalan waktu pasangannya tidak tahu, dia sekarang bertaubat, apakah dia harus sampaikan pasangannya? Jawabannya tidak. Dia tidak perlu sampaikan. Dia bertaubat, selama Allah tutupin aibnya, dia nggak boleh bongkar. Taubat nasuha kepada Allah, gitu kan? Dan mencari ridho pasangannya setelah itu. Suaminya misalnya, dia cari ridhonya suaminya. Si suami misalnya dia perbaiki keadaannya setelah itu, dan dia tutupin aibnya. Kalau pasangannya tahu, dia sampaikan maaf, gitu kan? Kalau tidak tahu dia tutupin, karena Allah masih menutupin itu berarti. Ada lagi? Sudah. Bagus nih bahasan pidana ini. Kapok semua. Terutama tamu saya nggak ada pertanyaan. La ilaha illallah. Baik, ada pertanyaan satu. Mungkin ini sisa dari bab yang lalu ya. Kita tutup dengan ini. Bolehkah nonton di bioskop? Yang pertama. Jawabannya kenapa harus nonton di bioskop? Kalau gini Bu ya, Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya Bapak Ibu mau melakukan satu perbuatan yang ada indikasi dosa, nonton itu ada indikasi dosa nggak? Ada. Cerita bohong, melihat aurat orang lain, gitu kan? Banyak hal yang masuk di situ. Apa banyak sekali bahasan. Ada masalah musik, ada masalah macam-macam lah yang memang bahasan ada indikasi dosa. Berarti kan ada dosanya ya. Pertanyaannya kalau ada perbuatan yang bisa mengajak kita pada indikasi dosa dan kita digoda syaitan manusia atau syaitan jin untuk menjerumuskan kita di situ. Bentar Bu ya. Bu sebentar maaf supaya nggak bentrok suaranya. Kalau ada godaan seperti ini tanya, kenapa kalau saya tidak lakukan? Kalau saya tidak ke diskotik sama teman saya ini kenapa? Nggak apa-apa. Mata kita nggak buta, tangan kita nggak putus, nggak ada sesuatu apa-apa. Kalau ada godaan syaitan untuk berbuat dosa, tanya, kalau saya tidak lakukan kenapa? Nggak ada apa-apa. Justru yang kita harus bertanya kalau amal soleh, kenapa saya tidak lakukan? Itu yang perlu. Kenapa saya tidak sholat malam? Kenapa saya tidak sholat duha? Kenapa saya tidak tutup aurat? Itu harus kita bertanya. Karena itu kepatuhan. Tapi kalau kemaksiatan tanya pada diri kita, kalau saya tidak lakukan kenapa sih? Nggak ada masalah. Kita kalau nggak mencuri nggak ada masalah. Kita kalau nggak dusta nggak, malah lebih baik. Sama halnya. Bapak Ibu sekalian, ini kalau ada yang sudah memang kebiasaannya mungkin masih berat kadang-kadang awalnya, tapi saya menyampaikan dan direnungi. Saya bukan mengatakan Anda harus pasti nerima, renungin gitu kan. Bapak Ibu sekalian, kita manusia punya mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lisan bisa berbicara, dan ketiga anggota tubuh ini connect dengan hati, dan hati ini rajanya tubuh.
Dia, kata Nabi SAW, dalam tubuh manusia ada gumpalan darah. Kalau dia baik, baik semua tubuhnya. Kalau dia buruk, buruk semua. Yang paling connect dengan hati kita, jantung kita adalah mata, kuping, dan lisan. Kita kalau nonton sesuatu, mata kita melihat, telinga kita mendengar, lisan kita memuji. Ya gitu. Ini connect semua dengan hati. Bohong orang nonton 2 jam gak terpengaruh. Gimana caranya? Sedih ya sedih, senang ya senang. Dusta ya kita juga dusta akhirnya. Karena kita menceritakan cerita dusta itu kepada teman-teman kita. Jadi pelajaran hidup, gitu kan? Cerita tentang rumah tangga selingkuh lah, cerita tentang rumah tangga inilah, cerita tentang masalah-masalah semua itu dusta atau khayalan, gitu kan? Film-film Spiderman, Batman ini semua kan khayalan, nggak ada sesuatu. Berpengaruh kepada kejiwaan, berpengaruh pada kejiwaan. Jangan rusak fitrah keimanan, karena makin sering kita melakukan perbuatan yang salah, maka makin ada tameng dalam hati. Ini berbahaya. Coba Bapak Ibu tinggalkan hal-hal yang terbuka pintu dosa. Saya pernah kasih contoh kan, orang buat dosa itu seperti dalam dirinya, ibaratnya seperti sebuah ruangan. Ruangan itu jebol temboknya, masuk angin, masuk air, masuk hewan-hewan, semua bisa terbuka. Bapak Ibu punya 2 cara untuk selamat dari dingin, serangga dan semuanya. Yang pertama ini yang banyak orang lakukan, pakai selimut. Ambil selimut pakai. Aman, aman, tapi cuma kecil ruang lingkupnya. Masih bisa masuk hujan, masih masuk serangga. Kita ketiduran, tersingkap sedikit selimutnya, digigit oleh serangga-serangga itu. Ini cara yang paling banyak orang lakukan. Gak apa-apa deh saya berteman sama orang itu, gak apa-apa deh saya nonton sedikit, gak apa-apa deh saya begini. Sama dengan tembok yang lagi jebol tuh, dalam dirinya lagi dibuka sama dia, dan dia cuma pakai selimut, gitu kan? Ini berbahaya, sangat riskan. Ini yang banyak orang lakukan. Cara yang terbaik, beli batu bata, pakai semen, tutup tembok itu, tutup, selesai. Kita nggak pakai selimut, pakai baju biasa, aman. Memang hijrah, emang tutup tuh pintu maksiat, nggak bisa, nggak. Baru ibu akan rasakan ketenangan tuh, baru bisa. Nggak bisa rasakan kenikmatan iman kalau kita masih buka pintu dosa. Kalau ada di antara anda hadir sini sholatnya belum khusyuk, demi Allah karena dosanya masih ada. Nggak ada yang lain tuh. Kalau kita malas ibadah, itu kan ada dosa yang masih ganjal. Perbanyak istighfar kepada Allah. Nggak ada yang lain, sudah nggak mungkin yang lainnya. Itu sudah teori syar'i, wahyu dari langit, nggak mungkin salah gitu. Tapi kalau kita sudah perbanyak istighfar, maksain diri dalam hal-hal yang baik, tutup pintu-pintu itu, maka insya Allah akan aman. Tutup temboknya. Baik Ustaz, nonton bioskop kan hiburan. Hiburan seorang mukmin pengajian. Memang begitu. Hadir seperti ini, hiburan seorang mukmin itu dengar pengajian, dengar Al-Quran, ketemu sama orang-orang saleh. Sampai Abu Darda, sahabat Nabi, berkata radhiyallahu anhu, kalau bukan karena 3 hal, aku tidak berharap hidup di dunia. Gitu kan? Di antaranya beliau mengatakan adalah duduk bersama dengan orang-orang saleh, atau beribadah, ibadah, sholat malam, dan puasa. Kalau bukan karena itu saya tidak mau hidup. Sampai dia bilang begitu. Harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Waktu berlalu. Kalau Bapak Ibu bilang nggak apa-apa deh berlalu, kan ini saya masih muda, umur masih ada. Baik. Setiap hari, jawaban saya, setiap hari ada buku lembaran amal. Setiap hari. Buku lembaran amal itu, kalau sudah berlalu, tidak bisa diperbaikin. Misal, kemarin kita tonton yang haram, kemarin kita melakukan zina, kemarin kita dusta, kemarin kita mabuk, kemarin kita apa saja, dicatat nih oleh malaikat, lewat. Atau kemarin kita sholat pas-pasan, ya yang penting sholat, udah selesai. Itu kan buru-buru, hanya karena mau kejar sinetronnya, mau kejar filmnya, mau apa, buru-buru, akhirnya tercatat. Baik, sekarang sudah tahu hukumnya, ya Allah nyesal ya. Baik, sudah tercatat nih, sudah lewat. Saya tobat, baik tobat kepada Allah, dimaafkan oleh Allah secara hukum. Hukuman di akhirat nggak ada kalau sudah tobat, tapi tidak dihapus dari buku amal tuh. Hari kiamat dilihatin, nih umur 17 tahun kau zina lo ya, di tempat ini sama ini, nih kamu dusta, nih kamu riba, nih kamu gini, dilihatin semua. Malu, kata Atha bin Abi Rabah, tidakkah seseorang di antara kita malu hari kiamat pada saat dibeberkan amalnya, semuanya berisi pelanggaran kepada Allah, walaupun ada tobatnya. Untuk apa? Sisi yang lain, buku amal itu tadi sebenarnya setiap hari lembarannya ada, bisa kita isi dengan ketaatan. Kenapa bukan dengan sholat, kenapa bukan dengan puasa, dan sabar sedikit sampai mati masuk surga tuh. Kenapa kita nggak bisa sabar? Harus bisa lawan syaitan itu. Nggak boleh, karena syaitan itu seperti
marketing, nawarin produknya. Begini, begitu, kita nggak terima, hak kita. Orang nawarin produk, kita nggak turunin kaca mobil, ya sudah. Dia nggak bisa buat apa-apa. Jangan diiyakan. Dan tidak ada aibnya berubah nih, gitu kan? Tidak ada aibnya. Allahu a'lam. Kalau saya sarankan hindari, gitu kan? Hindari. Ya, walaupun Anda bilang saya sama suami, ya coba renungin ya, sama saja. Coba sekarang ajak suami ke pengajian. Weekend bisa hadir di pengajian mana? Tablik akbar di mana? Berat, ya harus dilawan. Coba deh, karena majelis ilmu itu mengubah orang menjadi lebih baik, lebih taat, lebih soleh, lebih soleha. Hiburan anak-anak, kalau kita dulu selalu habisin waktu di mall, anak-anak sekarang ke pengajian ajaknya. Daripada ajak ke kolam renang, lihat auratnya orang, lebih baik kita ajak ke pengajian. Berat Ustaz, coba dulu, ceritain, rayu, janjiin sesuatu, setelah itu nanti beli apa. Yang penting hadir nak ya, ikut ya, nanti ibu beliin ini. Apa-apa. Harus berhasil, gimana caranya? Sebagaimana kita kadang-kadang kalau mau ajak teman kita buat dosa, kita berusaha supaya dia mau ikut. Ya nggak? Biasa kan begitu ya? Kalau kita mau satu tempat, kita rayu teman kita, ayo dia ikut, dia rayu, dia apa, saya bayarin deh, segala macam. Kenapa kalau dalam kebaikan kita nggak bisa? Harusnya bisa dong. Dan itu dalam bentuk sedekah kan? Bolehkah nonton film porno? Tujuannya untuk keindahan bercinta dengan suami. Saya pernah jelaskan masalah ini. Ini tidak aib ya, bukan aib. Bukan aib untuk bertanya. Silakan Anda bertanya. Yang penting tujuannya benar-benar mau bertanya. Menonton film seperti ini, ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, akan merusak fitrah kita yang ada sebenarnya. Pertama, kita mendukung perzinahan. Karena itu zina, pasti. Yang kedua, selain mendukung perzinahan, kita melihat auratnya orang. Ini juga dosa lain sendiri. Yang ketiga, uang yang kita beli barang itu, ini bukan sedekah tapi uang yang haram, salah tempatnya. Ada tanggung jawab sendiri hari kiamat. Ada banyak dosanya nih. Dari sisi yang lain mengganggu kejiwaan. Jangan Bapak Ibu pikir akan membangun kehormatan rumah tangga. Dusta. Habis itu Bapak Ibu hubungan suami istri demi Allah yang dibayangkan film, bukan pasangan. Bagaimana tidak laki-lakinya lebih baik dari suami kita, perempuannya lebih baik daripada istri kita. Rusak jiwa. Makin kita jauhin film seperti ini, maka makin kita menikmatin pasangan kita. Dan itu secara medis, kesempurnaan dalam biologi, secara syar'i memang itu diperintahkan. Kenapa kita disuruh guddul basar, turunkan pandangan dari yang haram, telinga dengar dari yang haram? Karena kita nanti akan lebih menikmati apa yang Allah halalkan. Haram itu. Pasangan kita cumbuin kita, kemudian kita membayangkan orang lain. Gimana caranya? Allah tahu loh itu. Dan ini karena nonton. Pengaruhnya karena tontonan. Tinggalkan. Gak boleh. Sampai pernah ada satu ibu ngeluh, dia bahasakan ke saya, sampai suami saya, Ustadz penyakit ini sangat parah. Tapi ini bukan ngobrol langsung ya, dia cuma menulis, sampai sangat parah, suami saya kalau mau gaulin saya harus pakai laptop diranjang ditonton film porno itu. Sudah rusak kejiwaannya. Dia nggak bisa gaulin istrinya tanpa itu. Nggak bisa. Ada juga ibu-ibu yang dikeluhkan oleh bapak-bapak suaminya, itu dia tidak bangkit syahwatnya kalau tidak tonton sama suaminya. Harus tonton dulu, baru suaminya bisa gaulin. Dan semuanya menghayalkan film, bukan pasangannya. Sama dengan jadi boneka saja pasangannya. Ini nggak boleh nih. Merusak jiwanya, Berhenti untuk film, nggak boleh. Masuk ke YouTube, biasa terpengaruh nonton ini, alihkan. Sering buka ceramah-ceramah di YouTube itu. Sering buka, misal azab Allah, misal ketik di YouTube, keluar tuh nanti. Apa yang sering kita buka itu kan yang pertama tampil nanti. Jadi akhirnya film-film yang tidak benar ini tersingkir sendiri semuanya. Harus biasakan, ini azab Allah yang pernah saya lihat nih. Ada orang yang ini, ada orang yang ini. Kita lihat, tonton keajaiban, kebesaran Allah. Jadi teralihkan. Memang harus, nggak bisa. Kalau enggak, hati-hati, ada konsekuensi. Jadi dusta kalau dikatakan itu keindahan bercinta suami istri, nggak mungkin. Ini merusak, malah merusak, gitu kan? Bolehkah pahala ibadah puasa Senin Kamis diperuntukkan suami supaya mau ibadah? Ini saya tidak tahu diperuntukkan seperti apa nih. Ya, kalau suami itu hidup, kemudian kita ngajak dia berbuka puasa sama-sama, silahkan. Tapi kalau kita puasa Senin, suami masih hidup, kita niatkan pahala buat dia, nggak bisa. Nggak ada itu. Dia harus ibadah sendiri. Kecuali dia sudah meninggal, kemudian dia punya utang puasa Ramadan,
Ibu bayarin suaminya boleh, yang itu. Atau sedekahkan buat dia, ibadah-ibadah yang dibolehkan, haji dan umrah untuk mayit, ya. Doakan, itu semua bisa. Ya. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah menjadikan majelis kita ini majelis yang diberkahi, dan juga semoga menjadi tambahan amal kita di hari kiamat nanti. Semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang terlilit utang dilunasi utangnya, yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan